ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus para jajaran pengurus takmir Masjid Al-Azhar yang saya hormati, dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah kajian yang tentu kita berharap mudah-mudahan kajian ini akan memberikan nilai tambah dalam upaya kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita lanjutkan materi kita yang lalu, ya, bahwa kita kemarin sedikit sudah membahas ini karena ada sedikit kendala teknis yang terkait dengan LCD pada bulan yang lalu. Saya sudah menyampaikan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-80 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Para Bapak sekalian, ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Kalau pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, kita sudah berbicara tentang kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka pada pertemuan kita yang dua kali ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana berkelitnya orang Yahudi itu terkait dengan neraka yang nanti akan mereka tempati. Yaitu masalahnya. Makanya di sini Allah berfirman, ya, waqalu, dan mereka mengatakan, ya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahda. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya? Jadi mereka menganggap nanti di akhirat itu kalaupun masuk neraka, maka masuk nerakanya itu cuma beberapa hari saja. Nah, sekalian, kalau kita lihat persoalan neraka ini kan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menggunakan kalimat an-nar, dan an-nar itu maknanya adalah api. Dan kalau kita lihat api yang ada di dunia ini itu ternyata memiliki suhu yang berbeda-beda tergantung jenis warna dari api itu. Ya, jenis warna dari api itu. Jadi para ilmuwan itu bahkan membagi api itu menjadi 5 dari tingkatan suhu dan kepanasannya. Pertama-tama yang dianggap paling panas itu adalah api yang berwarna putih. Dan api ini yang ada di sekitar sinar matahari. Api ini diyakini oleh mereka suhunya itu antara 2000 sampai 2500 derajat Celcius. Jadi sangat panas sekali. Nah, kemudian yang kedua itu adalah api yang berwarna biru, the blue fire. Bukan api yang berwarna biru yang ada di melon itu ya, bukan. Yang ada di LPG itu bukan. Jadi kalau kita ingin tahu the blue fire itu di dunia ini cuma ada 5 api yang berwarna biru itu, ya, the blue fire itu. Salah satunya ada di Banyuwangi, di puncak Gunung Ijen, ya. Itu ada the blue fire. Nah, kita sempat ke sana. Ya, cuma memang kita nggak bisa mendekat, ya, cuma bisa melihat dari jauh begitu saja.
Itu diyakini sebagai api dengan suhu panas nomor 2 setelah api yang berwarna putih. Ya kita juga belum tahu benar atau tidak suhunya segitu kan, karena kita nggak merasakannya. Kita cuma membacanya saja. Nah yang ketiga adalah api yang setelah api yang berwarna biru itu, yang ketiga adalah api yang berwarna jingga. Nah berarti kan ada agak kemerah-merahannya gitu ya. Jadi setelah berwarna putih, berwarna biru, berwarna jingga, ini tingkatan yang tingkatan yang ketiga. Nah kemudian tingkatan yang keempat adalah api yang berwarna orange. Nah tidak tahu ini tempatnya juga di mana, kita cuma membaca saja. Nah ini tingkatan yang keempat. Nah yang kelima ini tingkatan yang paling tidak panas, ya, yang suhunya itu di 1000 derajat Celcius, itu adalah api yang berwarna merah. Dan inilah api yang paling banyak dan sering kita ketahui, gitu ya. Jadi api yang berwarna putih. Nah kita nggak tahu neraka tentu jauh lebih panas dari itu. Kalau kita lihat dari sisi tempat, maka di dunia ini ada 11 tempat yang diyakini paling panas di dunia. Ya, paling panas di dunia. Saya waktu itu membayangkan yang paling panas itu ada di Arab. Ternyata tidak. Yang paling panas itu ada di sebuah tempat namanya di Death Valley yang ada di Amerika Serikat. Ya, itu panasnya bisa sampai 60 derajat Celcius. Nah, saya nggak tahu 60 derajat Celcius itu. Saya pernah sekali waktu ke Kuwait. Ya, waktu itu panasnya 51 derajat Celcius. Itu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak boleh keluar hotel, nggak boleh kemana-mana sudah. Ya, waktu itu. Nah, malamnya itu 48 derajat Celcius. Panas. Saya ingin menggambarkan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda panasnya neraka itu dengan adanya berbagai macam bentuk panas yang ada di bumi sekarang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda panasnya neraka nanti itu ya dengan panas yang ada di bumi sekarang, yang tentu panasnya neraka itu akan jauh lebih panas daripada panasnya bumi yang kita rasakan sekarang. Di Indonesia ini paling panas itu rata-rata di angka 33 sampai 34 derajat Celcius. Itu pun jarang. Ya, itu pun jarang. Di angka 33 sampai 34 derajat Celcius. Nah, inilah orang-orang Yahudi, gitu ya. Ketika mereka diberitahu tentang neraka yang akan ditempati orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, ini asbab nuzulnya ini. Ya, silakan yang mau screenshot ya. Ya. Di sini dari Ibnu Abbas, ini saya ambil dari kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ya, di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan ini. An Ibnu Abbas annal yahuda kanu yaqulun hadhihi dunya sab'atu alaf sanah wa innama nu'adzabu bi kulli alfi sanatin yauman finnar. Orang-orang Yahudi sering mengatakan sesungguhnya usia dunia ini 7.000 tahun. Dan setiap 1.000 tahun kami hanya 1 hari mengalami azab di dalam neraka nanti. Nah berarti azab neraka bagi kami itu hanya 7 hari. Itu yang mereka katakan demikian. Makanya kemudian turunlah ayat ini ya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-80 sampai dengan ayat yang ke-81. Lebih jelasnya adalah ini yang agak panjang ya, sebab nuzulnya ini. Kaum muslimin itu pernah membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi ya. Membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dalam bentuk sebuah piagam yang disebut dengan Wathiqatu Madinah. Jadi sekalian kalau kita ingin tahu tentang apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah, itu ada beberapa. Pertama, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba, ya kan? Itu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Dan kalau kita lihat hijrahnya Rasulullah itu mulai tanggal 27 Safar sampai dengan tanggal 16 Rabiul Awal.
pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau nyampe di sebuah tempat yang bernama Quba. Dulu Quba itu terpisah dari Madinah, kampung tersendiri. Disitulah beliau membangun masjid dan selama 4 hari beliau ada di situ. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Madinah pada tanggal 16 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah atau tahun 13 dari kenabian. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal itulah beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Sampai di Madinah beliau melakukan hal yang kedua, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Semua kita tahu itu. Kemudian yang ketiga, beliau membangun pasar. Ya, beliau membangun pasar. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang Quraisy, orang-orang muhajirin yang ikut ke Mekah, yang ikut ke Madinah, rata-rata mereka banyak yang pedagang. Ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Utsman bin Affan, para pedagang handal. Sehingga ketika mereka bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di Ansor itu, Abdurrahman bin Auf meminta kepada mereka untuk ditunjukkan di mana pasar. Dibangunlah pasar setelah itu untuk menghidupkan roda perekonomian. Lihat bagaimana, ya kan, dekatnya antara masjid itu dengan pasar. Ya, untuk apa? Untuk membangun fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu. Nah, setelah itu sekalian Rasulullah pidato. Ya, dikumpulkan semuanya dan di dalam pidatonya itu beliau mengatakan ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Yang keempat. Yang kelima, beliau membuat piagam wathiqah. Ya, wathiqatu Madinah. Wathiqatu Madinah itu terdiri dari 48 pasal. Ya, ada 48 pasal di situ, pasal-pasal yang terkait dengan bagaimana mereka hidup berdampingan antara orang-orang muhajirin, antara orang-orang ansor dengan seluruh masyarakat yang ada pada saat itu. Lintas suku, lintas agama, lintas kabilah. Dibuatlah kesepakatan yang bernama Wathiqatu Madinah, piagam Madinah. Nah, ini masalahnya di hadis ini ya adalah bahwa orang-orang Yahudi itu kemudian melanggar kesepakatan itu. Ya, makanya terjadilah perang melawan orang Yahudi yang bernama perang Khaybar. Ya, perang Khaybar. Nah, terkait dengan ayat tadi itu ada kaitannya dengan bab ini. Dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Qala lamma futikat Khaybar. Jadi ketika Khaybar itu ditaklukkan, maksudnya ketika kaum muslimin menang melawan orang-orang Yahudi dalam perang Khaybar. Uhdiyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatan fiha summun. Rasulullah dikasih hadiah kambing yang di dalam kambing itu ada racun. Ya, di dalam kambing itu dikasih racun gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmi'u li man kana minal yahudi hahuna. Kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di sini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berkata kepada mereka seraya bertanya, "Man abukum?" Siapa bapak kalian? Qalu fulan. Qala kadzabtum bal abukum fulan. Jadi ini Rasulullah SAW ngetes tentang kejujuran mereka ini. Ya, bapakmu siapa? Dia menjawab, bapakku fulan. Rasulullah mengatakan, enggak, bapakmu bukan fulan, tapi bapakmu adalah fulan, artinya nama yang lain. Jadi Bapak sekalian, inilah mukjizat Rasulullah SAW itu, beliau mengetahui detail tentang status keturunan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu. Makanya kemudian mereka mengatakan faqalu shadaqta wa bararta. Lihat di situ. Ya, kamu benar Muhammad. Tsumma qala lahum hal antum shadiquni an syai'in in sa'altukum anhu? Ya, apakah kalian mau jujur kepadaku? Ya, jika aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu, qalu na'am. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Abul Qasim itu julukan Rasulullah SAW karena anak pertama beliau yang meninggal itu bernama Qasim. Makanya beliau itu sering disebut di dalam hadis itu dengan Abul Qasim. Tsumma qala lahum, ya, wa in kadzabnaka arafta kadzabna kama arafta fi abina. Kalau seandainya kami ini bohong Muhammad, tentu kamu juga tahu kalau nanti kami ini akan bohong. Faqala lahum, ini
yang terkait dengan ayat kita ini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, man ahlun nar. Siapakah ahli neraka itu? Siapakah yang akan masuk neraka itu? Faqalu, mereka mengatakan, ya, nakunu fiha yasiron. Memang kita Muhammad yang ada di neraka nanti, tapi cuma sebentar. Tsumma takhlufuna fiha. Kemudian kamu dan umatmu yang akan menggantikan kami di neraka. Lihat bagaimana ya kurang ajarnya orang Yahudi itu. Ya, ini hadis Bukhari ini. Faqala lahum Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ihsa'u, celaka kalian. Wallahi la nakhlufukum fiha abadan. Demi Allah, kita tidak akan menggantikan kalian untuk selama-lamanya. Ya, tidak akan menggantikan untuk selama-lamanya. Nah, Rasulullah mengatakan lagi, hal antum shadiquni an syai'in in sa'altukum. Apakah kamu mau jujur kepada aku jika aku bertanya kepada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim. Ya, wahai Abul Qasim. Maksudnya, ya wahai Muhammad, saya akan jujur. Hal ja'altum fi hadasyati, ya fi hadisyati summan. Apakah kamu menaruh racun di kambing ini? Ini mukjizat lain Rasulullah SAW. Apakah kamu menaruh racun di dalam kambing ini? Faqalu na'am. Iya, saya menaruh racun. Ya, sebelumnya Rasulullah nggak tahu sama sekali gitu. Rasulullah dikasih kambing dan kambing itu ada racunnya. Makanya Rasulullah menanyakan kepada mereka, kamu taruh racun ya di dalam kambing ini? Itu. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, fama hamlukum ala dzalik? Lapo kon kok ngono iku? Kenapa kamu kok tega-teganya naruh racun di dalam kambing yang mau saya makan ini, yang kau hadiahkan kepadaku? Faqalu aradna in kunta kadziban antastariha minka. Muhammad, kalau kamu bohong, gitu ya. Jadi kalau kamu bohong, maksudnya kalau kamu berdusta, katanya kalau kamu bukan nabi, maka kami akan bisa berlepas diri dari kamu. Maksudnya kamu akan mati. Gitu. Jadi kalau kamu berdusta Muhammad bahwa kamu itu bukan nabi, maka kamu akan mati dan dengan demikian kami akan berlepas diri dari kamu. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting. Wa in kunta nabiyan lam yadurka. Dan jika ya engkau memang betul-betul nabi, maka racun ini tidak akan membahayakan kamu. Karena mukjizat Rasulullah SAW itu adalah beliau tidak bisa mati oleh racun. Nah, ini mereka baca di dalam kitab Taurat mereka. Di dalam kitab Taurat mereka demikian. Itu sebabnya sehingga mereka ngasih hadiah Rasulullah SAW kambing yang di situ ada racunnya. Kalau seandainya Muhammad ini bukan nabi, dia akan mati. Dan dengan begitu kami bisa berlepas diri dari dia, gitu kan. Tapi kalau dia betul-betul nabi, maka racun ini tidak akan membahayakannya. Maksudnya, ya Rasulullah SAW tidak akan mati dengan racun itu. Dan ini yang mereka baca di dalam kitab Taurat, kitab suci mereka. Nah, sekalian lihat bagaimana berkelitnya orang-orang Yahudi itu, wabil khusus ketika jelas-jelas mereka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Gitu ya, dalam neraka. Nah, inilah sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu banyak berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan macam-macam neraka. Yang macam-macam neraka ini akan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang layak untuk masuk ke dalam neraka itu. Ya, yang memiliki sifat-sifat yang layak untuk masuk ke dalam neraka itu. Nah, ini yang saya kira penting juga kita cermati bersama. Karena kita juga nggak tahu. Na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan ada sifat-sifat yang kita miliki sekarang ini yang sifat-sifat itu terindikasikan itulah sifat-sifat yang akan menjadikan orang nanti akan masuk neraka. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Ya, ini artinya hadis yang panjang tadi itu, ya. 8 jenis neraka dan peruntukannya. Saya mencoba membaca beberapa tafsir dan sepertinya ahli tafsir sepakat ada 8, meskipun ada satu tafsir yang mengatakan bahwa neraka itu jumlahnya ada 9.
Nah, yang nomor 9 itu adalah wail. Ya, wail. Nah, sebagian tafsir ahli tafsir yang sebagian besar ahli tafsir yang lain, wail itu bukan nama neraka, tapi dia adalah nama sifat bahwa orang yang masuk neraka itu adalah orang yang celaka. Makanya ada wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ayat surat yang saya baca di rakaat pertama tadi, wailul likulli humazatin lumazah, dan setelahnya itu ada kalla layun badanna fil hutama, ya kan? Kalla layun badanna fil hutama. Jadi neraka yang paling banyak disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan dinamakan jahanam karena dia ada di landasan paling bawah dari neraka. Ya, itu dinamakan jahanam karena itu. Imam Al-Qurtubi itu punya tafsir yang bernama Jami'ul Bayan fi Ahkamil Qur'an. Jadi tafsir ahkam. Ya, tafsir yang terkait dengan hukum. Jadi di dalam Al-Quran itu ada sekitar 700 ayat yang terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama. Ya, itu ada sekitar 700 sampai 750 ayat. Nah, Imam Al-Qurtubi mengarang tafsir itu. Nah, beliau mengatakan bahwa jahanam itu dinamakan jahanam karena dia berada di landasan. Ya. Nah, ini yang paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 77 kali. Salah satu yang disebut oleh Allah yang akan masuk neraka jahanam itu adalah innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hari. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Jadi sekalian lihat betapa tercelanya orang-orang yang mendatangkan fitnah bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun bagi orang-orang yang beriman perempuan. Nah, saya kira ini juga sekaligus sebuah introspeksi buat kita semuanya, karena betapa sekarang ini kita hidup di masa di mana di masa itu orang gampang membuli orang lain. Ya, kita sekarang ini hidup di dalam sebuah zaman di mana di zaman itu orang itu gampang mencela orang lain, gampang memfitnah orang lain. Bahkan kadang-kadang fitnah-fitnah yang berbau kedustaan itu bisa disulap dan dibungkus seolah-olah sebagai sebuah kejujuran dan orang-orang kemudian mempercayainya. Ya kan? Orang-orang kemudian mempercayainya. Saya tidak tahu persis, mungkin 10-15 tahun yang lalu kita belum mengenal kata-kata bully itu. Bully membuli itu. Ya, ini kayaknya baru-baru saja itu. Dan sekarang kalau kita lihat kasus bully membuli ini menjadi kasus yang seolah-olah sudah biasa. Betapa seringnya ini kita jumpai di masyarakat kita. Apalagi kita sekarang punya media yang bernama media sosial yang sangat mudah untuk kita jadikan sarana membuli orang lain. Naudzubillah, tentu kita tidak menginginkan demikian. Ya, itu neraka jahanam. Yang kedua, ya, neraka jahim. Ini nomor 2 yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu disebut sebanyak 26 kali. Ya, sebanyak 26 kali. Dan banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran tipologi sifat-sifat orang yang masuk ke dalam neraka jahim ini. Nah, salah satunya yang sering kita dengarkan itu adalah di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya, surat At-Takatsur itu.
Nah, yang saya sampaikan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ayat yang ke-37 sampai dengan ke-39. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunianya, maka sesungguhnya nerakalah yang menjadi tempat tinggalnya. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, wa atharul hayatad dunya itu adalah melupakan agama. Ya, melupakan agama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di antara urgensi penting dari agama itu adalah mengurus sebuah kehidupan yang kehidupan itu tidak bisa diurus oleh yang lainnya, yaitu kehidupan akhirat. Ya kan? Kehidupan akhirat. Jadi fungsi penting agama salah satunya adalah bahwa agama ini memberikan roadmap bagaimana caranya supaya bisa hidup bahagia di akhirat. Nah, itu sebabnya. Sehingga kalau orang itu kemudian mengabaikan agama, melupakan agama, berarti dia tidak memiliki roadmap untuk bisa sampai kepada kehidupan akhirat yang baik. Nah, di sini, makanya di sini Allah berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, sekalian, kalau sempat kita bisa mencari ayat-ayat yang lain, ya, sifat-sifat yang lain yang dengan sifat-sifat itu Allah akan memasukkan orang ke dalam neraka jahim. Yang ketiga, ada neraka yang bernama sa'ir. Ya, sa'ir. Ini yang ketiga yang banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka sa'ir ini sebanyak 16 kali. Ya, sebanyak 16 kali. Nah, sekalian, saya ingin mengambil contoh di sini tentang sifat orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir, di mana sifat itu bisa dilakukan siapa saja, termasuk dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Ya, ini adalah sifat di mana sifat itu yang Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya akan memasukkan orang yang memiliki sifat itu ke dalam neraka sa'ir, di mana sekali lagi sifat itu bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk oleh orang-orang yang mengaku beriman. Ya kan? Makanya di sini Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, secara zalim di sini maksudnya merampas yang mestinya itu adalah hak anak yatim, tapi kemudian dia ambil, ya, tanpa ada alasan yang benar tentang mengambilnya itu. Ya, begitu. Ya, sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya, lihat sekalian, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Ya, oleh karena itu tentu ini sebuah perhatian buat kita semuanya. Hati-hati manakala kita ketitipan amanah anak yatim. Jangan sampai kemudian naudzubillah min dzalik, gara-gara kita ketitipan anak yatim itu kita terkena imbasnya di sini ketika kita tidak hati-hati dan kemudian naudzubillah min dzalik merampas harta mereka dengan cara yang zalim. Kenapa? Karena ya, innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Ya, sungguhnya mereka ini sama dengan menelan api di dalam perutnya dan mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sa'ir. Yang ketiga. Yang keempat, sakor. Nah, sakor ini hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di satu surat. Namanya surat Al-Mudaththir. Ya. Dan Allah menyebut di dalam surat Al-Mudaththir kata sakor itu sebanyak 4 kali. Dan di 4 kali penyebutan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka sakor itu. Maka Allah berfirman, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor? Gitu.
qalu lam nakum minal musallin. Pertama ini, mereka mengatakan kita ini dulu nggak pernah sholat. Ya, kita ini dulu waktu hidup nggak pernah sholat. Yang kedua, ya, walam nakunu ta'imul miskin. Kita ini dulu pelit, kikir, nggak pernah kasih makan orang-orang miskin. Ya, jadi nggak pernah infak, nggak pernah sodako, nggak pernah meringankan beban orang, melihat tetangganya kekurangan dia diam-diam saja, dan seterusnya itu. Walam nakunu ta'imul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kita ini dulu senang membicarakan hal-hal yang batil yang tidak ada gunanya bersama orang lain. Terus sekalian, saya kira ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Betapa banyak bahasan-bahasan kita dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, yang bahasan-bahasan itu nggak ada gunanya. Ya, nggak jelas jeluntrungi, ngalor ngidul, bahkan cenderung memfitnah dan seterusnya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kita ini dulu mendustakan hari pembalasan. Gak percaya nanggone dino kiamat, hatta atanal yakin, sampai kematian menjemput kita. Lihat, di dalam sifat-sifat itu bisa mengenai siapa saja. Ya kan? Bisa mengenai siapa saja. Orang mukmin, orang yang mengaku mukmin, orang yang mengaku muslim, tidak sholat ada, ya kan? Orang yang mengaku mukmin, orang yang mengaku muslim, tapi diam manakala tetangganya kelaparan ada. Buktinya apa? Buktinya ada ayat. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan semua kita tahu itu, dan kita juga sudah menghafalnya. Ya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ini juga banyak. Ya. Ya. Jadi bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Senang memperbincangkan kebatilan. Karena memperbincangkan kebatilan itu adalah awal untuk melaksanakan kebatilan itu. Sekali lagi, memperbincangkan kebatilan, memperbincangkan hal-hal yang tidak benar, ini adalah pintu masuk untuk melaksanakan kebatilan itu. Apalagi kebatilan-kebatilan yang dibungkus agama. Ya, apalagi kebatilan-kebatilan yang dibungkus agama. Kemarin di Al-Falah saya menjelaskan hadisnya Hudzaifah itu, di mana Rasulullah mengatakan pada Hudzaifah, besok itu nanti akan ada kebenaran yang berkabut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah nanya, Rasul, kebaikan yang berkabut itu kebaikan yang seperti apa? Jadi kalau kita berkabut misalnya kan di depan sana, ya, di depan sana misalnya ada Pak Mulyono Taufik gitu ya, ada Pak Mustafa Nur misalnya, di tengahnya itu ada debu, ada kabut, onok belum, kan saya nggak tahu itu Pak Mul apa bukan, ya kan? Itu Pak Mul apa? Bukan. Jadi seperti itu, berkabut. Hudzaifah nanya, Rasul, kabutnya itu seperti apa? Ya. Beliau bersabda, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Munculnya suatu kaum yang mengambil sunnah bukan sunnahku, tapi dia mengatakan itu sunnahku, dan mengambil petunjuk bukan petunjukku, tapi mereka mengatakan itu petunjukku. Hati-hati memang kita dalam bab ini. Sekali lagi, memperbincangkan kebatilan itu adalah awal mula pendahuluan untuk masuk di dalam melaksanakan kebatilan itu. Nah, dan seterusnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini puncaknya. Kemudian mereka tidak percaya lagi dengan hari kiamat, hatta atanal yakin, sampai ya kematian menjemput kami. Yang keempat. Yang kelima, sijjin. Ini pun hanya ada di satu surat, namanya surat At-Tatfif atau surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
Apa setelah itu firman Allah? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marhum. Penjelasan tentang sijjin ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Rasulullah Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya, uktubu kitaba abdi fi sijjin. Catat, ya, catatan amal hambaku di dalam neraka sijjin. Maksudnya ini bagi orang-orang yang mendustakan. Bagi orang-orang yang baik, Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Makanya di ayat-ayat berikutnya Allah berfirman, kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Sekalian, apa ciri utama orang yang masuk ke dalam sijjin itu? Di ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Di mana curangnya di situ adalah mengurangi takaran dan timbangan. Nah, berikutnya yang keenam, ada neraka yang bernama Hutoma. Dan saya kira ini kita juga sudah banyak yang tahu, ya, di dalam surat Al-Humazah, ya, surat yang ke 104, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu annama lahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungane humazah lumazah karo alladzi jama'a malan wa 'addada? Coba kalau kita lihat maknanya kan sepertinya nggak ada hubungannya ini. Ya kan, nggak ada hubungannya. Lihat di ayat itu. Kecelakaan bagi orang yang mengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi yang dimaksud dengan humazah lumazah itu adalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Loh, kok nggak nyambung, ya kan? Nah, sekalian, Imam At-Tabari kemudian menjelaskan ini, bahwa kecenderungan orang yang suka mengumpulkan harta tapi kemudian tidak mau menginfakkan dan kemudian menduga hartanya itu akan menjadikan dia kekal abadi, orang inilah yang paling gampang memproduksi kata-kata culas dari mulutnya, ya, memproduksi kata-kata culas dari mulutnya. Dia gampang membentak orang, dia gampang mengumpat orang, ketika ada orang minta-minta dia hardik, dan begitu seterusnya. Nah, itu sesungguhnya hubungannya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim musada fi amadin mumaddada. Nah, sekalian, kalau kita lihat di sini betapa sifat-sifat ini bisa melekat pada siapa saja. Dan tentu naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak memiliki sifat-sifat seperti ini. Tapi ini bisa mengenai siapa saja. Ya, persoalan mengumpat, persoalan mencela itu ketika seseorang merasa punya kelebihan dari orang lain. Begitu dia punya kelebihan, ya, begitu dia punya sesuatu yang orang lain tidak memilikinya, maka dia akan gampang mencela orang, gampang mengumpat orang. Bahkan kita jumpai juga orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki apa-apa di depan orang, tapi dia bisa mengumpat dan mencela orang. Mengapa? Karena ini penyakit. Dan ketika penyakit itu kronis, maka orang akan bisa melakukan kapan saja dan di mana saja dengan pilihan kata yang sama sekali tidak enak didengar oleh telinga. Karena memang umpatan dan celaan itu kan pilihan katanya mesti tidak enak didengar oleh telinga dan pasti menyakitkan. Ya, pasti menyakitkan. Bahkan kadang-kadang penggunaan kata-kata yang seolah-olah tidak menyakitkan tapi sangat menusuk di dalam jiwa. Itu. Lihat contohnya, misalnya ketika Rasulullah SAW mengumumkan dakwahnya secara terang-terangan di sebuah bukit yang bernama Bukit Sofa,
menjelaskan tentang risalah beliau sebagai seorang rasul, tiba-tiba saja Abu Lahab yang ya tidak lain adalah paman beliau sendiri berdiri dan kemudian angkat tangan. Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya karena ini saja engkau kumpulkan kami? Dia nggak bisa membantah isi kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa membantah itu. Tapi dasar kedengkian dan kebencian yang luar biasa, meskipun beliau adalah keponakannya sendiri, tega-teganya beliau mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat kasar untuk ukuran orang Arab, yaitu menggunakan kata-kata tabban. Tabban itu kasar, ya, kasar sekali kalau di dalam bahasa Arab. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Dan setelah itulah turun surat Al-Masad, ya, surat yang ke-111. Tabbat yada abi lahabiu matab. Memang mengumpat itu menyakitkan bagi yang mendengarnya. Mencela itu menyakitkan bagi yang mendengarnya, bagi yang diumpat dan bagi yang dicela. Pantas kemudian kalau ganjarannya adalah kalla layun badanna fil hutama. Baik, yang ketujuh hawiyah. Ya, ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang terkait dengan kata hawiyah. Nama salah satu neraka yang bernama hawiyah itu juga hanya ada di dalam satu surat, yaitu surat Al-Qari'ah. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, jadi secara ringkas adalah demikian. Siapa yang nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka hawiyah, yaitu orang-orang yang timbangan amal jeleknya itu lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Ya. Jadi timbangan amal kejelekannya, timbangan amal-amal yang terkait dengan hal-hal yang menyusahkannya, menyedihkannya, hal-hal yang menjadikan dia melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan noda dan seterusnya, maka ketika timbangan itu yang lebih berat, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam neraka hawiyah. Dan yang kedelapan adalah ladho. Ya. Ladho, ya, kalau tadi itu mulai dari 77, 26, 16, 4, 2, 2, maka neraka yang bernama ladho itu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu cuma sekali, yaitu ada di dalam surat Al-Ma'arij, ya, surat Al-Ma'arij. Di situ Allah SWT berfirman, kalla innaha ladho nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Siapa yang masuk ke dalam neraka ladho itu, yaitu tad'u man adbara wa tawalla. Neraka ladho ini akan memanggil orang-orang yang suka membelakangi dan mendustai agama, berpaling dari agama, wa jama'a fa'au'a, dan suka menyimpan harta, ya, suka mengumpulkan harta dan menyimpannya, tidak mau mengeluarkannya untuk berinfak atau bersedekah atau untuk membantu yang lainnya, apalagi dikeluarkan zakatnya. Nah, sekalian, demikianlah nama-nama neraka di dalam Al-Quran itu dan peruntukannya, siapa-siapa yang memasukinya. Tentu kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Sampai kemudian doa yang paling sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-201 dari surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.